Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Untuk Allah tegakkan, untuk Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di Al-Quran Surah Ali Imran, kita akan mengkaji rangkaian ayat 149 sampai dengan 153. Di ayat ke-149 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, in tuti'u, jika kalian mentaati, alladzina kafaru, orang-orang kafir, yaruddukum, mereka akan mengembalikan kalian ala aqabikum, ke belakang kalian. Fatanqalibu, kemudian kalian akan kembali khosirin, dalam keadaan rugi. Setelah pada ayat 148 Allah SWT menerangkan tentang orang-orang beriman, orang-orang yang mengharapkan kebaikan dunia, orang-orang yang mengharapkan kebaikan akhirat, orang-orang yang senantiasa meminta ampunan kepada Allah SWT, termasuk meminta kepada Allah agar dikuatkan, ditetapkan pendiriannya, wasabbit aqdamana. Maka Allah SWT mengingatkan orang-orang beriman agar tidak mentaati orang-orang kafir. Ayat ini masih terkait dengan ayat-ayat yang lalu, ketika Allah SWT menerangkan tentang peristiwa pada saat terjadi peperangan yang kedua. Ketika orang-orang Quraisy melakukan penyerbuan ke Madinah, kemudian Rasulullah menghadang mereka di Uhud. Pada saat hendak berangkat, orang-orang munafik menggembosi orang-orang muslim, sehingga yang tadinya pasukan berjumlah 1.000 orang kemudian kembali ke Madinah 300 orang, sehingga yang berangkat hanya 700 orang. Makanya oleh Allah diingatkan orang-orang beriman jangan mentaati mereka, orang-orang kafir, dan jangan mentaati mereka, orang-orang munafik.
Karena orang munafik juga hakikatnya orang kafir. Lahiriahnya saja mereka beragama Islam, tapi batiniahnya mereka itu kafir. Kita ingat kembali yang Allah sampaikan di Suratul Baqarah pada ayat yang ke-8. Ketika Allah menyampaikan pernyataan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada orang yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah, kami telah beriman kepada hari akhir, tapi kata Allah mereka itu tidak beriman. Karena Allah tahu apa yang mereka sembunyikan. Sehingga melalui ayat 149 ini, orang-orang yang beriman diingatkan jangan mentaati orang kafir. Karena mereka itu akan mencelakai orang-orang mukmin. Karena mereka itu memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Yang Allah terangkan di Suratul Baqarah ayat 97-98. Allah menyampaikan, Qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Jadi orang-orang kafir itu memusuhi Allah, memusuhi malaikat, memusuhi Rasul, memusuhi Jibril, memusuhi Mikail. Dan hakikatnya mereka itu memusuhi Allah. Jadi tidak layak ketika orang-orang mukmin, orang-orang yang sudah mentaati Allah, kemudian mengikuti orang yang memusuhi Allah. Ini yang oleh Allah diingatkan. Risikonya apa ketika orang-orang beriman ini mengikuti orang-orang kafir? Kata Allah Subhanahu wa taala, yarudukum. Mereka akan menyebabkan kalian kembali. Dari kata ini kita mengenal istilah murtad. Allah ingatkan di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 54. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian, maka Allah akan ganti kalian dengan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini memberikan penegasan bahwa sebenarnya Allah SWT itu tidak akan kekurangan keagungan ketika orang-orang tidak mau menyembahnya. Jadi kalau satu negeri tidak ada yang menyembah Allah, Allah tidak akan kehilangan keagungannya. Kalau satu negeri semua orang menyembah Allah, tidak akan menambah keagungannya. Karena Allah aslinya sudah agung. Jadi keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah, hakikatnya untuk diri kita sendiri. Untuk keselamatan kita. Ini kita diingatkan. Jadi ayat ini Allah turunkan mengingatkan orang-orang beriman yang saat itu bertemu dengan Rasul. Ayat ini juga untuk kita. Artinya, Bapak Ibu, kalau kita orang mukmin berperilakulah seperti layaknya orang mukmin. Yang orientasi hidupnya adalah mentaati Allah. Yang tujuan hidupnya adalah lillahi rabbil alamin. Yang kita ucapkan di dalam doa iftitah. Jadi jangan meniru perilaku orang-orang kafir yang menjauhi Allah, yang mendurhakai Allah, dan orientasi hidupnya hanya dunia. Makanya di ayat yang lalu kan dikatakan, apa yang Allah siapkan di akhirat itu jauh lebih baik. Sehingga orang mukmin itu oleh Allah diajari untuk mendapatkan 3. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Al-Baqarah 201. Kalau orang-orang yang telah beriman kemudian kembali kepada keyakinan semula atau murtad, kata Allah Subhanahu wa taala, fatangqalibu khasirin, maka kalian akan rugi. Apalagi pas murtad kemudian meninggal. Wa may yartadid an dinihi fayamut fahuwa kafirun. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini ada di suratul Baqarah. Siapa yang meninggalkan al-Islam kemudian mati, maka akan dicatat matinya sebagai orang kafir.
Karena matinya sebagai orang kafir, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Habitat akan Allah hapus. Jadi syahadatnya yang dulu pernah diucapkan, sholatnya yang pernah dikerjakan, saumnya, zakatnya, hajinya, kebaikan-kebaikannya. Karena dia murtad, ya akan Allah hapus. Di dunia akan Allah hapus amalannya, nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Dan dia akan masuk dalam neraka dalam keadaan khalidun, kekal. Makanya kan Allah wanti-wanti Bapak Ibu. Di Ali Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan coba-coba mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jangan coba-coba mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini yang harus diingat-ingat. Kemudian kita ke 150. Sanulki akan kami masukkan fi qulubil ladzina kafaru ke dalam hati orang-orang kafir. Ar-ru'ba, rasa takut. Bima dengan sebab apa? Asyroku, mereka menyekutukan billahi kepada Allah malam yunasil, apa yang tidak diturunkan bihi dengannya sultanan, kekuasaan. Wa ma'wahum, dan tempat kembali mereka annaru, adalah neraka. Wa bi'sa maswaddolimin, neraka itu seburuk-buruk tempat orang-orang dolim. Ini janji Allah SWT kepada Rasul, kepada orang-orang beriman ketika ayat ini turun. Ini juga Rasulullah sampaikan sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dalam riwayat Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW itu telah bersabda. Ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di Sahih Bukhari ada pada kitab Tayammum. Utitu khamsan, aku diberi 5 perkara, lam yu'tohunna ahadum minal anbiya'i qabli, yang tidak Allah berikan kepada seorang nabi pun sebelum aku. Jadi nabi-nabi terdahulu tidak diberi 5 perkara ini. Tapi Rasulullah SAW itu oleh Allah diberi 5 perkara ini. Yang pertama apa? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nusirtu, aku ditolong. Birru'bi, dengan rasa takut, masirata syahrin, 1 bulan perjalanan. Jadi ketika Rasulullah SAW menyiapkan pasukan di Madinah, maka Allah masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Ini pertolongan Allah. Karena apa, Bapak Ibu? Tidak usah dalam peperangan ya. Dalam pembicaraan, dalam pertandingan olahraga. Ketika 2 kelompok atau 2 orang akan bertanding, kemudian yang satu sudah merasa takut, minder, inferior, maka itu sudah kehilangan kemampuan hampir 80%. Apapun itu. Begitu mau tanding, lihat, kayak ngelawannya pinter-pinter ya. Kayak dulu ketika zaman Madrasah Sanawiyah atau Madrasah Ibtidaiyah kan ada lomba cerdas cermat P4. Dulu itu ada anggapan bahwa orang-orang yang pakai kacamata itu berarti orang pinter. Kenapa? Berarti orang yang rajin baca. Kan dulu yang namanya pakai kacamata itu jarang. Jarang murid itu pakai kacamata. Sekarang banyak. Karena dulu kan tidak banyak gangguan mata itu. TV ya tidak ada, apalagi gadget belum ada. Sehingga kalau ketemu lawan ada yang kacamata, aduh pinter-pinter. Itu langsung. Jadi kehilangan kemampuan. Yang tadinya sudah belajar banyak, karena grogi, runtak, begitu memencet tombol, tangannya deg-deg.
Atau ketika mendapatkan pertanyaan wajib juga sudah mulai runtak. Itu yang Allah tanamkan kepada orang-orang yang mendengar Rasulullah di Madinah menyiapkan pasukan. Runtak. Karena apa? Orang-orang kafir itu tahu. Orang-orang mukmin ketika mereka berangkat ke medan perang, mereka tidak pernah ingin pulang. Jadi istilah pasukan berani mati itu ya orang mukmin. Mereka semua mengharapkan mati syahid. Jadi kalau sampai pulang hidup itu ya rugi karena tujuannya mati syahid. Kata orang-orang Romawi itu ketika menghadapi pasukan mukmin di perang Yarmuk itu, yang dihadapi bukan manusia katanya. Singa-singa yang terluka. Jadi benar-benar istilah berani mati itu ya orang mukmin. Kalau orang kafir itu berani hidup. Tapi takut mati. Karena yang dibela beda. Kalau orang-orang mukmin itu membela Allah, membela ad-dinnya. Kalau orang-orang kafir membela pikirannya, membela dunianya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala ditanamkan rasa takut kepada mereka. Ini pertolongan yang Allah berikan pada Rasulullah. Kemudian anugerah kedua yang Allah berikan pada Rasul, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tuhurun. Allah jadikan untukku bumi sebagai masjid dan tahurun sebagai alat bersuci. Sehingga dimanapun fa'ena ma adrokat rojulan fi ummati as-sholatu fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Dimanapun umatku mendapatkan waktu sholat, maka dia bisa sholat. Jadi tidak ada alasan orang muslim kemudian, dah sholat belum? Belum. Sih kenapa? Orang ketemu masjid. Lah bumi itu semua masjid. Kue ambane samono orang katon. Bumi itu semua masjid. Tidak ketemu air. Bumi itu semuanya tahurun sebagai alat bersuci. Silakan tayamum. Lagi berkendara tinggal minggir aja. Kemudian di pinggir jalan ya. Jangan di jalan nanti ketubruk kendaraan lain. Kalau khawatir kendaraannya hilang ya dinaikkan. Di pinggir jalan jadikan sebagai sutroh, sebagai penghalang. Karena Rasulullah SAW itu ketika sholat di tempat terbuka biasanya menancapkan sesuatu di depannya. Apa al-anasa? Al-anasa itu tombak kecil ya, pendek. Atau al-kharbah, tombak yang panjang. Kalau naik onta, ya ontanya suruh menderum. Atau menderum ya Pak. Ngelabruk gitu. Deprok. Kalau nyenengan pakai motor, ya motornya taruh di depan banyak. Itu dimanapun. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Tidak ketemu masjid, tidak ada. Yang ada kalau meninggalkan sholat itu boleh jadi karena lupa, atau ketiduran, atau yang paling bahaya, sungkan Bapak Ibu. Gue sing angel nomor 3 gue, karena sungkan. Wa uhillat li al-ghanaimu. Kata Rasulullah dihalalkan untukku ghanimah. Di Al-Quran surah Al-Anfal bagiannya Rasulullah itu 1/5. Tapi Rasulullah SAW itu pribadi yang sangat dermawan. Ajwad kata Abu Hurairah. Jadi ketika dapat ghanimah tidak dibawa pulang, tapi langsung dibagi-bagikan. Habis. Bahkan di Sahih Al-Bukhari kan kita sudah kaji, Rasulullah SAW selesai ngimami asar, itu langsung bergegas. Masuk ke rumah salah seorang istrinya, kemudian keluar pergi. Para sahabat heran. Heran itu ternyata bahasa Arab. Dari kata hayron. Hayron itu ada di Al-Quran surah Al-An'am. Hayron itu artinya bingung. Jadi kalau aku heran, sini aku bingung. Kalau kagum, kagum itu dari kata ajaba, ajib, bahasa Tegal kan, ajib ya, kagum. Jadi banyak ucapan kita itu yang terambil dari bahasa Arab, sudah menjadi bahasa kita. Kalau diganti jadi tidak enak.
Misalnya jenazah itu kan bahasa Arab. Mau ganti apa? Mayit. Mayit juga bahasa Arab. Al-mayit itu bahasa. Coba mau diganti bahasa apa? Kalau pakai bahasa kita kan kedengarannya kasar gitu ya. Mati itu kan kejadiannya. Ya, Pak. Sing letak ya rannya. Pak. Mayit bahasa Arab. Jenazah pakai bahasa Arab. Dipikir ya Pak. Apa harus dipikir? Harus dipikir wis. Nah gitu. Hmm. Masa ngomongnya begitu ya. Menyakiti yang hidup nanti. Wa utitus syafa'ata. Aku diberikan izin memintakan syafaat. Yang kita kenal dengan syafa'atul utma. Dulu sudah kita kaji ketika menjelaskan tafsir suratul Baqarah ayat 255. Ayat kursi. Sudah saya terangkan tentang syafaat. Nanti catatannya dilihat lagi. Atau tayangannya dilihat lagi kalau masih ada. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila nasi ammatan. Kata Rasulullah, nabi-nabi terdahulu diutus untuk kaum khusus tertentu. Maka Bapak Ibu nanti baca di Al-Qur'an surah Al-A'raf itu. Ketika Allah mengisahkan tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Beliau itu ketika memanggil kaumnya dengan kata ya qaumi, wahai kaumku. Tapi kalau kita membaca hadis, Rasulullah ketika memanggil para sahabat bukan ya qaumi. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Karena Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh bangsa. Ini yang Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-Anbiya. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Jadi kita Bapak Ibu sudah benar kita mengikuti beliau. Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh bangsa, seluruh manusia. Itu yang dikutip oleh Ibnu Katsir dari Sahih Al-Bukhari. Allah menyampaikan janji pada Rasulullah, Allah akan tolong Rasul dengan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang tidak beriman. Sebabnya apa kata Allah? Karena hati mereka diliputi dengan kesyirikan. Bima asyraku billahi ma lam yunassil bihi sultana. Kemudian Allah memberikan ancaman itu di dunia, di akhirat wa ma'wahumun nar. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu sudah disiapkan tempat tinggalnya di dalam neraka. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Jangan sampai timbul kesan yang keliru. Ketika kita mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang neraka, kemudian muncul anggapan, ini Ustadz kok senengnya ngancam-ngancam. Bapak dan Ibu, hati manusia itu tipenya beda-beda. Ada tipe hati yang diingatkan langsung mau. Karena hatinya itu sehat. Bahkan tidak hanya diingatkan, muncul kesadaran sendiri. Dia mau mentaati Allah, tidak nunggu ada yang mengingatkan, karena adanya kesadaran. Oh iya, saya hidup itu karena rahmat Allah. Oksigen yang dinikmati miliknya Allah. Air yang diminum itu miliknya Allah. Saya kemarin cerita mengikuti pelatihan Bapak Ibu. Itu teh yang ada di dalam gelas Bapak Ibu. Kalau kita minum biasa, itu yang menikmati hanya 3. Lidah kita menikmati. Manis. Berarti kan gulanya ya. Ditambah dengan indera penciuman. Mampunya sedep ya. Berarti melatih. Kemudian tenggorokan kita menikmati. Begitu tehnya lewat sini, terasa hangat, tenggorokannya basah. Yang ketiga, perut.
wareg. Iya, medang 13 kan wareg Bapak Ibu. Itu aja. Tetapi ketika Bapak Ibu mau minum kemudian berpikir sejenak, dari mana teh ini berasal? Siapa yang terlibat? Nanti rasanya beda. Ingat, yang meletakkan biji teh itu adalah para petani teh. Mereka meletakkan bijinya di dalam tanah, menutupinya dengan tanah, menyiraminya dengan air. Apa para petani teh bisa menumbuhkan? Tidak bisa. Yang menumbuhkan adalah Allah SWT. Menumbuhkan dari biji itu menjadi pohon, dari pohon keluar ranting, keluar dahan, keluar ranting, keluar daun. Dan tiap pagi, daun-daun muda itu akan didatangi oleh ibu-ibu pemetik daun teh. Melibatkan para pemetik daun teh. Dibawa, dijemur, dimasukkan di dalam pabrik itu ke dalam kertas. Sampailah ke toko. Jenengan datang ke toko untuk membelinya. Itu baru tehnya. Sekarang airnya. Air ini tidak keluar sendiri dari dalam tanah. Dikeluarin. Disiapkan oleh Allah, dikeluarin. Ada yang membantu. Mesin penyedot air. Itu mesin itu dibuat di pabrik, di sana melibatkan banyak orang. Mesinnya ada, dibantu oleh PLN. Untuk menggerakkan listrik, pakai uap. Atau pakai kincir air. Atau pakai energi surya. Alatnya dibuat oleh orang. Batu baranya melibatkan banyak orang. Mulailah direbus airnya. Untuk merebus pakai ketel. Ketelnya dibuat oleh orang, melibatkan banyak. Apa pan minum tempe orang sida-sida mikiri pirang-pirang. Dalam rangka apa Bapak Ibu? Menumbuhkan kesadaran. Nanti akan muncul rasa terima kasih kepada manusia dan akan muncul rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Prangsane gawe teh memang gampang. Enggak, melibatkan banyak orang. Begitu sudah dimasukkan dalam cangkir, dipegangi, direnungkan, iya ya Allah. Begitu minum, nanti rasanya beda. Karena apa? Pikirannya terlibat, hatinya terlibat, jiwanya terlibat. Rasa syukurnya muncul. Sehingga begitu mendengar hayya 'alas shalah, wedangnya ditinggal, langsung ke masjid. Karena apa? Yang kita nikmati tadi anugerah Allah SWT. Inilah hati yang diliputi dengan kesadaran. Maka datangnya kita ke masjid bukan hanya karena ketaatan, tapi karena kecintaan. Kalau Bapak Ibu menyembah Allah, kalau Bapak Ibu mentaati Allah karena kecintaan, itu akan lebih terasa ringan daripada menganggapnya sebagai sebuah kewajiban. Karena apa? Orang yang mencinta ingin selalu dekat dengan yang dicintainya. Kita tidak ketemu dengan wujud Allah. Tapi ketika kita dipanggil oleh Allah, kita akan datang. Kita bisa membaca firman-firman Allah, Al-Quran. Jadi ketika Bapak Ibu membaca Al-Quran dengan rasa cinta, itu teringat memori masa lalu. Saya menggunakan analogi. Di era Bapak Ibu masih muda misalnya. Dulu ada istilah korespondensi. Kita berkomunikasi lewat surat. Kalau pengen cepat, telegram. Telepon baru ada telepon umum. Yang pakai koin masukkan itu kan. Nanti kalau interlokal ya ke wartel. Tapi kalau telepon itu lihat di angka terus balap ya orang kira-kira. Jadi kalau telepon, wis ya, kok cepet temen gue, angkanya ganti terus. Takut uangnya tidak cukup. Paling murah pakai surat. Maka begitu kita rindu dengan yang berkirim surat, surat-surat terdahulu kita buka lagi, kita baca lagi.
Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu untuk menghilangkan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Bapak Ibu sudah seperti itu, maka berislam itu akan ringan, akan mudah. Tidak lagi akan mendengar ungkapan si awan wis adzan maghrib kayak gue. Tidak ada. Setiap mendengar adzan dikumandangkan ada kebahagiaan. Ya Allah, terima kasih. Engkau masih beri kesempatan hamba untuk mendatangimu. Jadi bersegera. Kenapa? Yang memanggil adalah yang dicintainya. Kira-kira sudah begitu apa begitu, Bapak Ibu? Pertanyaannya begitu apa begitu? Jawabannya insya Allah ya. Perasaan tidak ada pilihannya. Apa begini? Itu sama dengan pilihlah jawaban berikut ini. A, B, C. Aku pilih dia, Pak. Ini Deni Laka ini. Ini yang harus diupayakan terus-menerus, Bapak Ibu ya. Jadi siapa yang merasakan ya panjenengan? Dan tidak bisa dikatakan aku sudah mencintai Allah, Pak. Tidak bisa dikatakan begitu. Ya, karena cinta itu bukan di mulut, tapi di hati. Itu kan kata-kata mutiaranya kan begitu ya. Dari mata turun ke hati, bukan dari mata turun ke mulut, Bapak Ibu. Kalau dari mata turun ke mulut itu wong nangis, banyu matanya akan dilewer akhirnya masuk ke mulut. Ya, itu yang harus senantiasa terus-menerus dilatih. Kemudian jangan lupa minta kepada Allah. Ya Allah, lembutkan hati hamba agar bisa mencintaimu ya Allah. Nanti Allah akan turunkan. Sehingga mentaati Allah itu sebagai kebahagiaan. Bukan beban. Sehingga nanti akan ada orang bilang, Pak, jangan orang kesel Pak, wira-wiri bening masjid. Ya orang ya, seneng. Itu digambarkan oleh syair-syair lagu, menggambarkan kecintaan manusia kepada manusia. Sampai rela payungan daun pisang, ada memori daun pisang. Ya, kalau bukan karena cinta ya sungkan teman. Sampai rela ku jual baju celana, sepatu demi nyai. Bukan nyai-nyai, itu karena apa? Kecintaan. Bapak Ibu ketika mencintai putra-putrinya juga berkorban. Mau makan jajan nih, anaknya datang. Pak, enak Pak. Pengen? Ya pengen ya. Ya. Bapak warusah. Bapak wis wareg awit cilik. Kalau awit cilik lah jajan kayak gue Pak. Wareg apa berarti? Nah itu. Karena mencintai anak untuk anak. Beli motor baru anaknya bilang, Pak, motornya hanya. Kon pengen? Iya. Wis mana tunggu Bapak sih? Bapak nek kon sing bosok. Ya. Jadi kalau sudah cinta itu benar cinta itu tidak ada logika. Yang ada perasaan. Lah, kita ya harus berupaya membangun itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti seperti para sahabat, ringan, diajak kemana Rasulullah, mereka mau. Ya, mereka mau. Jadi ini yang harus dilatih supaya kita bisa selamat dari perilaku kufur, juga selamat dari perilaku syirik. Itu tadi 150. 149 tadi sudah sampai fatang walibu hosirin. Kemudian 150 ada yang kelewat ini. 150-nya balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Kelewat, mohon maaf ya. Allah SWT mengingatkan di 150 itu, malahan Allah adalah maulakum, wali kalian. Allah pelindung kalian. Jadi jangan minta pelindungan pada orang-orang kafir. Minta perlindunganlah kepada Allah, wa huwa khairun nasirin, Allah sebaik-baik pemberi pertolongan. Ini 150 ya. 151 tadi sanulki. Sanulki tadi ya. Kita ke 152 berarti. Walaqad shadaqakumullahu wa'dahu. Walaqad dan sungguh shadaqakumullahu. Telah benar Allah wa'dahu janjinya. Ketika tahussunahum bi'idnih.
kalian mengalahkan mereka dengan izinnya. Ini dalam perang Uhud. 700 orang ini oleh Allah ditolong. Karena apa? Mereka mentaati Allah, mereka mentaati Rasul. Ditolong, maka Allah berikan kemenangan. Sampai kapan Bapak Ibu? Hatta sehingga ketika pasiltum kalian lemah. Kapan lemah? Pada saat melihat ghanimah. Rasulullah udah wanti-wanti nih. 50 orang itu ditempatkan di atas bukit Uhud. Dipimpin oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Rasul pesan begini. Lindungi punggung kami. Ini kan perangnya sebelah selatan itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pergi haji atau pergi umroh, nanti ziarah ke Bukit Uhud ya. Ziarah itu mengunjungi ya. Di kepala kita kalau ziarah itu ke makam ya. Zaro yazuru ziaratan itu artinya mengunjungi. Tapi karena kita sudah menganggap ini ziarah itu maknanya khusus ke makam, ya jangan digunakan untuk mau kemana ziarah ke rumah siapa saudara si ninggal durung ganing ziarah gitu ya. Nanti kesannya jadi tidak baik begitu ya. Jadi nanti kalau menziarahi makam syuhada Uhud di sebelah selatan itu bisa sambil merenung nanti mendengarkan gaibnya menceritakan tentang peristiwa perang Uhud. Kalau gaibnya mutawifnya dari Indonesia ya penak karena pakai bahasa kita. Kalau gaibnya orang sana ya nanti bisa diterjemahkan. Itu pasukan panah itu kan terbagi dua ya. Satu menghadap ke arah utara, menghadap ke arah Madinah atau menghadap ke arah selatan. Lindungi punggung kami. Ini diberikan kemenangan oleh Allah. Dan Rasul sudah pesan, kalau kami menang dan mendapatkan ghanimah, kalian jangan turun. Kalau kami terdesak mundur, kalian jangan turun. Dari wanti-wanti begitu. Tapi ketika orang-orang Quraisy kemudian dipukul mundur, ghanimahnya berceceran, ini kan yang di bawah pada ngambil, yang di atas lihat, mulailah setan itu menggelincirkan hati. Sehingga apa kata Allah? Wa tanazatum kalian berselisih, debat di atas. Mudun apa orang ke? Ada orang mudun pi, orang keduman kan. Ya, setan itu kan begitu. Senantiasa melihat peluang. Dalam perjuangan, awal perjuangan kita pasti bareng Bapak Ibu. Tapi nanti kalau mau berhasil, mulai bendeng ceweng, sikut-sikutan. Kayungnya anggar menang, singol akeh kaya. Nah, mulailah berkhianat. Jadi kadang-kadang perjuangan belum selesai, keburu pupus. Ini godaannya. Dan setiap masa pasti begitu. Kalau Bapak Ibu membaca sejarah perjuangan kemerdekaan negeri ini, juga begitu. Ada pengkhianatan-pengkhianatan. Kalau bahasa Bapak saya dulu, saya tanya Bapak, ngapunten, perang kemerdekaan kok lami sangat ya? Sebabnya nopo? Ya, akeh pengkhianat. Kelihatannya teman, tapi ketika menyusun strategi, nanti malah bocor di sana. Dalam rangka apa? Mendapatkan income, Bapak Ibu. Income pemasukannya. Bahasa Inggris hasilnya income. Tapi karena belajar IFA dibacanya income. Ya, nun mati ketemu kaf ya, income. Ini bahasa orang kampung itu. Dan ini income, pemasukan. Itu yang membuat orang tergelincir. Maka dimanapun perjuangan akan pupus, manakala ada yang balik kanan, sebab sakunya penuh ngetembul. Makanya yang sakai ngarep buri ke tengah. Iya, itu sudah sunatullahnya begitu. Hukum kausalitasnya begitu. Begitu sudah lari dari tujuan utama perjuangan, akan didatangi oleh musuh dengan tipu daya. Jadilah pengkhianat. Nah, para sahabat berselisih. Hanya mereka turun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asaitum dan mereka mendurhakai. Mendurhakai siapa? Rasul. Kenapa durhaka? Diwanti-wanti jangan turun apapun yang terjadi, mereka turun. Apa yang menyebabkan mereka turun? Mimba dima arokum ma tuhibbun.
setelah kalian melihat yang kalian sukai. Apa yang disukai oleh manusia, Bapak Ibu? Harta. Itu sudah menjadi ketentuan Allah. Manusia itu suka dengan harta. Ya. Ali Imran 15 ya. Zayyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantar. Wis meriang, wis ora bisa mlaku ngleleng bae. Takoni, "Mbah, pengen duit, Mbah?" Ya pengen lah, Mas ora pengen. Itu memang tabiatnya begitu. Duitnya wis akeh dinai tetep tampani. Apa maneh sing ora duwe. Nah, ini ujiannya. Minkum di antara kalian man ada orang yuridud dunya yang menginginkan dunia, tadi gonimah. Wa minkum dan di antara kalian man ada orang yuridul akhirah. Ada yang menginginkan akhirat. Summa kemudian sorofakum anhum, kalian berpaling dari mereka. Kehilangan kewaspadaan. Turun, ngambili, yang namanya ngambil kan pakai tangan. Yang tadinya tangan itu memegang gondewa, ya, busur sama anak panahnya, kan diselandokan beli, karena ngambili ghanimah. Akhirnya apa? Kehilangan kewaspadaan. Dilihatlah oleh pasukan Quraisy, mereka muter dari arah belakang, kemudian menyerbu dengan tiba-tiba. Liyabtaliyakum, Allah menguji kalian. Akhirnya, kemenangan yang sudah ada di genggaman lepas. Ghanimah yang sudah ada di genggaman lepas. Hilang kabeh. Kowe kaya wong mlaku bar balik luru iwak oleh betik apa sepat apa wader barang liwati solokan delengna grojo. Nanti grojo, Pak. Iwak gabus sing bisa melompat-lompat kono simpan. Akhirnya diudag-udag grojone ucul sining tangan betik wader sepate melayu. Akhirnya melongo ora oleh kabeh, Pak. Itu karena Pak Toma mulaning aja Toma bagus. Kue kayak cerita di bahasa Indonesia dulu waktu SMA ada cerita lebih Malang. Ya, lebih Malang dapat undangan kendurian 3 tempat. Yang jauh itu nyembelih sapi, yang sedang nyembelih kambing, yang dekat nyembelih ayam. Orang ngomongin nyembelih ayam, Pak. Kayak lebih Malang ke pengen oleh telu-telune, Bapak Ibu ya. Jadi pertama mangkat sing ado mana. Karena jauh sampai ke sana bubar, orang oleh berkat ya. Bagian ngejar sing nyembelih kambing. Padahal tadi kelewatan. Tapi karena ke sana dulu, datang lagi bubar, enggak dapat kambing. Terakhir yang dekat rumah bubar juga. Mulanya dari ini lebih Malang. Kue wong tamak rakus akhirnya zong. Yang benar itu kalau dapat undangan walimah, datangi yang pertama kali ngundang. Ada yang datang, Bapak bisa datang walimah. Di mana, Mas? Ini di sini jam berapa? Pukul 16. Oh, enggak, insya Allah. Nggak usah tanya nyembelih apa, sapi, kambing, ayam. Kemudian ada yang datang lagi, Pak, walimah harinya ini jamnya pukul 16. Kening pada, Mas. Pripun Pak, saya sudah mengiyakan yang sana. Terus ngapunten ya, mboten sakit dugi. Jangan disiapi semua. Wah, akhirnya kafiran ya, Pak. Ini bahasa Jawa ya, kafiran. Dari bahasa Arab kafirun. Kafiran ke orang lihat apa-apa. Kafir, kosong. Ya, jadi jangan rakus ya. Tangannya cukupnya ke loro Pak. Aja tangannya loro pengennya 6. Akhirnya tiba kabring dalan. Kafiran. Walakod dan sungguh afa angkum. Allah telah memaafkan kalian. Allah menyampaikan dengan turunnya ayat ini, Allah memaafkan para sahabat. Jadi salah satu syarat Bapak Ibu untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mukmin. Kemudian bertaubat. Wallahu dan Allah du fadlin, pemilik karunia
alal mu'minina terhadap orang-orang mukmin. Terakhir 153. Ingatlah ketika tus'iduna kalian lari. Begitu pasukan Quraisy melakukan serangan tiba-tiba para sahabat kaget. Kemudian mereka lari. Wala talwuna dan kalian tidak menoleh ala ahadin kepada seorang pun. Jadi orang kalau sudah panik Bapak Ibu pasti melayu, ora kelingan apa-apa, ora kelingan siapa-siapa. Contoh ya. Contoh. Di tahun berapa ya yang gempa Jogja itu? Yang siang hari itu. Nah, getarannya sampai ke tempat kami ngajar itu kan. Jadi kami ngajar jam terakhir habis duhur, itu lagi nerangkan terus ruk gitu kan. Anak-anak pada lari keluar, Pak. Orang kelingan gurune nyong ditinggal mana pernah. Begitu sudah reda pada masuk lagi. Pak Misbah. Saya diam aja duduk. Jadi saya ingat surah Abasa wa Tawalla itu. Yang Allah menyampaikan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Jadi ternyata manusia itu memang egois. Kalau ada apa-apa, yang diingat siapa? Diri sendiri. Termasuk mohon maaf ketika pagi kebelet rebutan kamar mandi, mau ngalahi? Enggak mau ngalahi. Orang bapaknya, orang ibunya, orang anak. Mementingkan diri itu kita manusia. Jadi begitu diserang mereka panik, mereka lari. Tidak ingat Rasul. Ya war rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Rasul manggil-manggil mereka. Mereka tidak dengar. Karena apa? Dalam kepanikan. Itu di dunia, Bapak Ibu. Apalagi nanti pada saat hari kiamat. Apalagi nanti pada saat di mahsyar. Jadi kalau kita tidak menyiapkan bekal sendiri, ya celaka. Ini contoh. Fasabakum ghammam bighammin. Kemudian Allah timpakan kepada kalian kesedihan di atas kesedihan. Luka di atas luka. Si bisa nih kesedihan, menang jadi kalah, mau dapat ghanimah jadi tidak dapat. Ya kayak tadi, kisah lebih malang tadi. Ning pikirannya bakalnya oleh telung kresek. Daging sapi, daging kambing, daging ayam. Jebule boro-boro telung kresek. Kresek kebe ora oleh. Makanya jangan tomak. Ayat ini menceritakan peristiwa di abad ke-7, pelajarannya untuk kita. Fokus pada tujuan mentaati Allah. Tapi oleh Allah kemudian para sahabat ini diingatkan, digembirakan, likaila tasanu, tidak usah sedih. Karena yang terbunuh di perang Uhud mendapatkan kebaikan mati syahid. Yang tidak terbunuh sudah mendapatkan pahala berjihad di jalan Allah. Yang luka-luka mendapatkan pahala sabar. Hanya tidak mendapatkan pahala kemenangan dan pahala ghanimah. Tidak usah sedih, masih ada kebaikan. Likaila tahzanu ala ma fatakum. Tidak usah sedih atas apa yang luput dari kalian. Dipedomani Bapak Ibu. Tidak usah pernah sedih. Kalau Bapak Ibu menginginkan sesuatu ternyata belum Allah beri. Wala ma'asobakum, tidak usah sedih atas ujian yang Allah berikan pada Bapak Ibu. Misalnya nih, habis subuh sudah siap-siap. Kenapa? Mau ikut jalan sehat. Hadiahnya umroh, motor, sepeda listrik. Barang balik takoni, angsal nopo Bu? Mesin kan ini mesin. Iya. Ini diingatkan dengan ayat ini ya. Jadi meskipun ini ayatnya tentang perang Uhud, tapi pas buat Bapak Ibu yang kemarin jalan sehat, belum dapat hadiah. Ya. Nggak usah sedih, kata Allah. Likaila tasanu ala ma fatakum. Kan ini usah sedih, Pak. Ya jalan sehat, mesti dapat sehat, Bapak Ibu ya. Lihatnya jalan sehat kok.
Namanya aja jalan sehat, bukan jalan berhadiah. Kalau jalan berhadiah berarti dapat hadiah semuanya. Judulnya jalan sehat. Yang kedua, dapat bangun pagi-pagi. Ya, biasanya orang tangesuk kita tangesuk kan begitu ya. Iya, biasanya esuk-esuk durung sepatuan ke sepatuan. Jadi banyak kebaikan. Biasanya esuk-esuk durung atus ke atus kan begitu. Kayaknya pada melu ke Pak Nimburi kan. Iya, jadi Masya Allah ya, banyak kebaikan. Wallahu dan Allah khabirun maha mengawasi bima ta'malun terhadap apa yang kalian kerjakan. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini ayat menceritakan tentang kejadian perang Uhud, tapi pelajarannya banyak sekali untuk bisa kita praktekkan. Simpulannya silakan simpulkan sendiri-sendiri Bapak ya. Kan udah banyak banget begitu. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.